Bab 23 Hadiah dari Alteza. Pagi ini, Safta bergegas ke kantor. Dia sampai menolak sarapan dulu, membuat Lydia kesal saja. Aku sudah masak banyak, ketus Lydia. Safta mengusap pipi Lydia sekilas, lalu mencium keningnya. Aku buru-buru banget, ada meeting penting pagi ini. Maaf ya, kalau nggak ada halangan, nanti aku makan siang di sini. Lydia cemberut, nggak percaya. Mana mungkin seorang Safta bisa pulang dulu untuk makan siang bareng istri. Kamu kan super sibuk. Safta tersenyum, memang perkataan istrinya bener banget sih. Selama menikah beberapa bulan ini, dia belum sempat sekalipun pulang untuk sekedar makan siang bersama Lydia. Kecuali, waktu itu, yaitu pun karena Alteza yang menyuruhnya pulang. Tapi, kan akhirnya sekalian cuti seminggu. Katanya untuk bulan madu. Bulan madu. Safta jadi ingat, mereka belum pernah bulan madu. Ah, kalau sempat, dia mau bulan madu. Iya, maaf, ya. Safta memeluk Lydia, mengecup kilat pipinya. Lalu pamit, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 7. Lydia menatap punggung suaminya sampai menghilang di telan lift. Sarapan sendiri, deh. Dan, Lydia akhirnya sarapan sendiri. Sementara itu, Safta sibuk dengan pekerjaannya. Dan saat waktu makan siang, dia hendak minta izin pulang dulu kepada Alteza. Tapi urung, karena bosnya itu mengajaknya pergi. Katanya sih untuk meninjau sebuah tempat. Safta memeriksa berbagai dokumen. Rasanya tidak ada proyek yang perlu ditinjau saat ini. Apa dia tidak diberitahu ya? Kenapa bisa begitu? Padahal semua pekerjaan, pasti akan melewatinya juga. Biasanya, ya, biasanya. Tuan, kenapa saya tidak tahu proyek ini? Tanya Safta, saat dia dan Alteza sudah ada di dalam mobil. Yang melaju santai, di bawah sopir pribadi Alteza. Setelah menikah, Safta sudah jarang menjadi sopir Alteza. Ya sepertinya Alteza sengaja, agar Safta lebih banyak waktu bersama dengan istrinya. Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Sahut Alteza tenang, melirik sedikit ke arah Safta, dengan senyum tipis. Safta mengangguk, tidak berani bertanya lagi. Jika jawaban Alteza seperti itu, artinya, Alteza tidak mau dirinya banyak tanya. Setelah perjalanan kurang lebih 25 menitan, mobil memasuki sebuah area perkomplekan elit. Apa Anda membeli rumah baru? Tanya Safta, saat mobil berhenti di depan sebuah rumah lumayan besar dengan halaman luas. Rumah dengan cat putih, beberapa pohon, dan bunga-bunga yang berjejer di depannya. Memberikan kesan asri pada rumah itu. Iya, jawab Alteza. Mereka turun dari mobil. Apa Anda berniat pindah rumah? Tanya Safta lagi. Tidak, jawab Alteza. Mereka mengayunkan kaki memasuki rumah itu. Rupanya sudah ada perabotan yang pasti harganya bukan kaleng-kaleng. Safta mengernyit. Mungkin untuk aset saja, pikir Safta. Alteza duduk di sebuah sofa di ruang tamu rumah baru itu. Duduklah, ujarnya kepada Safta. Safta duduk di sofa yang ada di depan Alteza. Menurutmu bagaimana dengan rumah ini? Tanya Alteza, dengan senyum tipis. Bagus, terkesan asri dan elegan. Perabotannya juga bernilai tinggi. Safta menjawab apa adanya. Kamu suka? Alteza bertanya kembali. Tentu, saya suka. Pilihan Anda memang berkelas, jawab Safta, jujur. Tidak sedang menjilat. Alteza manggut-manggut. Syukurlah kalau kamu suka. Safta mengernyit. Kenapa tuannya bilang begitu? Dulu, aku pernah berjanji sama kamu. Kalau kamu menikah, aku akan memberimu rumah. Dan ini rumah untuk kamu, sesuai janjiku. Alteza berkata tenang. Hah, mana berani saya menerima hadiah sebagus ini? Safta tampak terkejut, menatap Alteza. Cek, kamu tahu kan aku bagaimana? Jangan menolak pemberianku. Raut wajah Alteza tampak berubah kesal. Terima kasih tuan. Safta tak bisa menolak. Dia kenal betul Alteza. Titahnya adalah perintah. Alteza tersenyum puas. Aku sudah tidak punya hutang janji lagi sama kamu sekarang. Safta mengangguk. Terima kasih, tuan.
Sekali lagi, dia berterima kasih. Cepat bawa istrimu melihat rumah ini. Dan pindah dari apartemen kecilmu itu. Kekeh Alteza. Safta tersenyum tipis, dan mengangguk. Apartemen kecil katanya. Ah iya, Alteza kan Sultan. Apartemen itu, dia suka. Sudah lama ditinggali. Nyaman dan cukup untuknya tinggal sendiri. Tapi, sekarang ada Lydia. Dan, Lydia juga betah di sana. Meski iya sih, Lydia sempat bilang ingin tinggal di sebuah rumah. Nggak mau di apartemen. Safta berkeliling melihat-lihat seisi rumah, ditemani Alteza. Setelahnya, mereka kembali ke kantor. Safta jadinya makan siang di rumah baru pemberian Alteza. Dengan memesan secara online, dia mengirimkan pesan kepada Lydia. Maaf ya, nggak bisa makan siang bareng kamu. Aku lagi sama Tuan. Di apartemen, Lydia sudah menduganya. Kalau Safta tidak akan bisa makan siang bareng dengannya. Iya, balas Lydia, dengan kesal. Dia melempar ponsel sembarang. Tentu saja di atas sofa. Mana mau dia HP-nya rusak. Dan, Lydia makan siang sendiri. Safta pulang jam 5:30 sore. Saat pintu apartemen terbuka, tampak Lydia menyambutnya dengan cemberut. Wah, istriku cemberut. Pasti aku buat salah ya. Goda Safta, sambil memeluknya. Lydia tak menjawab. Dia sedang dalam mode ngambek. Besok, Tuan bilang, Safta belum melanjutkan kata-katanya. Lydia memutar bola mata malas. Mendengar kata bos, pasti ada hubungannya dengan pekerjaan. Dia menduga, kalau Alteza meminta Safta lembur. Tuan bilang, aku boleh cuti sehari besok. Safta melanjutkan. Mata Lydia membola. Cuti, benarkah? Tumben, biasanya juga lembur. Apa ada sesuatu? Kenapa harus cuti? Tanyanya curiga. Safta mengedikan bahu. Dia sengaja tidak bilang, kalau cuti diberikan agar dia bisa mengajak Lydia pindahan. Lapar banget, kamu udah masak. Safta sudah duduk di sofa. Aku pikir, kamu akan makan malam bareng bosmu itu. Jadi sengaja nggak masak, jawab Lydia santai, ikut duduk di samping Safta. Mau masakin aku sesuatu? Safta menjawil dagunya lembut. Mood memasakku sudah ke laut. Pesen online ajalah, mode ketusnya datang lagi. Iya deh, aku mah bebas. Kamu pesenin ya, aku mau mandi dulu. Alteza berdiri, melangkah menuju kamar. Tapi, langkahnya berhenti saat baru 4 langkah. Membalikkan badan, menatap ke arah Lydia dengan senyuman jahil. Mau ikut mandi sekalian? Godanya. Pipi Lydia memerah. Iya sih ingin bilang mau ikut, kan lumayan, bisa menatap tubuh menggoda suaminya itu. Tapi, sayangnya, dia kan sedang marah tadi. Malu dong, kalau langsung bilang mau ikut. Ah kenapa juga, harus marah ya tadi. Lebay banget. Akhirnya, Lydia terjebak oleh kelakuannya sendiri. Enggak, Lydia bicara dengan ketus. Safta tersenyum menggoda, menaik turunkan kedua alisnya. Asli nggak mau nih. Ya udah, jangan gedor-gedor pintu kamar mandi saat kau lagi mandi ya, karena aku nggak bakalan buka, kekehnya. Lydia menyesal sudah bilang begitu. Safta membalikan badan, masuk ke dalam kamarnya. Mau mandi, sekalian ganti baju. Pulang kerja tubuhnya terasa lengket oleh keringat. Padahal, kerjanya cuma di depan laptop, tapi, tetap keringetan banyak. Apalagi, hari ini, pergi ke rumah baru yang diberikan oleh Alteza. Padahal aku mau ikut. Lydia berteriak dalam hati. Ah dasar Lydia bucin, otaknya jadi mesum jika yang ada hubungannya dengan Safta. Tapi, sah-sah saja. Mereka kan suami istri. Yang nggak boleh itu, kalau belum menikah. Belum sah. Dan, akhirnya, Lydia guling-guling di atas karpet bulu tebal di depan televisi. Karena nggak bisa melihat suaminya mandi. Ups, dasar Lydia mesum. Lydia berdiri, dan mengendap-endap masuk ke dalam kamar. Lalu berdiri di depan pintu kamar mandi. Terdengar suara kecipak-kecipuk air, menandakan kalau Safta sedang mandi. Lydia mengembuskan napas panjang, menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Bodoh, kenapa tadi aku marah?
Dia menyesal sangat karena kini suara air yang jatuh dari shower itu seperti pengingat kejam bahwa saat ini dia tidak bisa ikut Safta mandi bareng. Saat terdengar suara Safta yang sepertinya selesai mandi, dengan cepat Lydia keluar lagi dari kamar. Malamnya, Safta berbaring di tempat tidur, membaca buku dengan ekspresi santai seolah tak terjadi apa-apa. Dia tahu Lydia gelisah, tahu Lydia ingin mendekat, tapi malam ini biar dia yang menang. Lydia menggerutu, membolak-balikkan badannya di tempat tidur, mencari posisi yang nyaman. Tapi tetap saja, yang nyaman itu ada di sisi Safta, suaminya. Safta pura-pura tak peduli. Lydia akhirnya menyerah. Dengan enggan, dia bergeser, lalu perlahan memeluk pinggang suaminya dari belakang. Safta tersenyum, tapi masih pura-pura serius. Tumben, Lydia mengeratkan pelukannya. Diam, sudah malam. Tidur. Safta tersenyum, menutup bukunya, lalu memeluk Lydia balik. Aku menang, kan? Lydia mendesah. Iya, besok aku nggak akan marah lagi biar bisa ikut mandi bareng. Safta tertawa kecil, mendengar kata-kata Lydia. Ah, istrinya sungguh menggemaskan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.